Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diari Pendidik. Hari ini saya akan membahas atau kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah atau huruf bahasa Arab. Kita ketahui huruf bahasa Arab itu totalnya ada 28. Bila ditambah dengan hamzah dan lam alif, itu total keseluruhan huruf bahasa Arab atau kita bisa sering sebut huruf hijaiyah, totalnya ada 30 huruf bahasa Arab. Oke, kali ini pembelajarannya kita akan belajar sama-sama cara menyambung huruf bahasa Arab. Oke, kita langsung saja. Saya akan tulis huruf hijaiyah terlebih dahulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada yang kelewat 1. Ain go pako albatata. Oh, ada huruf kaf, sorry. Ada yang tertinggal huruf kaf. Kaf, kaf, mim. Oke. Ada 28 ditambah hamzah dan alif. Kali ini kita akan membagi huruf-huruf tersebut dengan dua bagian atau dua kelompok. Yang pertama, satu kelompok huruf tersebut bisa disambung kanan dan kiri atau sebelum dan sesudah. Oke, kita tulis sebelum, sesudah. Oke. Sebelum dan sesudah. Dan kita ketahui menulis huruf bahasa Arab didahului di sebelah kanan, sebelah sini. Oke, kita tulis bahasa Arab sebelah kanan, mendahulunya, didahului. Kalau bahasa Indonesia kita sering lakukan yaitu di sebelah kanan. Jadi huruf awal bahasa Arab itu ada di sebelah kanan semuanya. Oke, sebelum dan sesudah. Maksudnya apa? Jadi ketika ada 3 huruf, contohnya ka, ta, ba. Ini disebut sebelum bahas ini sesudah. Sebelum huruf ta, huruf ka. Sesudah huruf ta, huruf ba. Itu yang dimaksud sebelum dan sesudah. Jelas ya sampai di sini? Kita pahami sebelum dan sesudah dulu. Oke. Sekarang kita bagi 2 kelompok yang saya tadi bilang. Jadi satu kelompok sebelum dan sesudahnya semua huruf bisa disambung. Satu kelompok tersebut. Dan satu kelompok lagi sesudah huruf tersebut tidak bisa disambung dengan huruf yang lain. Oke, saya ulangi lagi. Sebelum kelompok pertama semuanya bisa disambung, entah itu dari sebelumnya dan sesudahnya. Oke. Dan kelompok kedua ada huruf yang sesudah huruf tersebut tidak bisa disambung dengan huruf yang lain. Oke. Kita fokus ke kelompok kedua. Karena kelompok yang pertama selain kelompok kedua itu bisa disambung sebelum dan sesudahnya.
Mana aja? Yang pertama ada huruf alif, yang kedua huruf dal, za, ro, zai, lalu salso bisa, semua bisa, atau pakok, ka, wa. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 huruf yang sesudahnya tidak bisa huruf K nggak termasuk. Ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf yang tidak bisa disambung sesudah huruf tersebut. Oke, kita langsung contoh saja. Contohnya, saya punya kosakata karoma. Karoma. Ada huruf K, ada huruf ro, dan huruf mim. Oke, ini dipisah. Bila kita sambungkan, kita lihat dua kelompok tersebut. Kelompok K termasuk kelompok ke-1 yang pertama. Berarti bisa disambung. Dengan ro bisa. Kita sambung saja. Karena dia sebelum dan sudahnya bisa disambung. Huruf K. Oke. Ro. Huruf ro. Karena masuk ke kelompok 2 sesudah huruf ro, dia tidak bisa disambung. Sehingga jangan disambung dengan huruf mim. Dibiarkan saja. Nah, seperti ini. Huruf K bukan seperti ini, tapi seperti ini. Nanti perubahan bentuknya ada. Sekarang kita sambung menyambung dulu. Begini, sambung K, ro, ma. Ini kelompok pertama, huruf ro. Kelompok kedua, huruf ro yang tidak bisa disambung sesudahnya. Kita lanjut, contoh yang bisa disambung semua. Contohnya Contohnya kolamun atau kataba. Ada kolamun saja, ada huruf ko, la, mim. Ko dan la bisa disambung, ini bisa karena nggak termasuk kelompok tadi. Lam dan mim bisa. Ko, la, mun. Tuh, tinggal sambung-sambung. Jadi fokus kita kepada 6 huruf tadi. Wa, zai, ro, za, dal, sama alif. Itu kelompok yang sesudahnya tidak bisa disambung. Jadi kalau kita melihat huruf ro, berarti sesudah huruf ro tidak bisa sambung. Kita melihat huruf wa, setelah huruf wa tidak bisa sambung. Atau kita mau menulis huruf zai, setelah huruf zai tidak bisa disambung. Jelas ya? Oke. Kita kasih contoh lagi. Contohnya syaroba. Ada huruf shin, ro, ba. Shin sama ro bisa, karena huruf shin bisa disambung sebelum dan setelahnya. Kita beginikan saja. Sya, ro dan ba tidak bisa disambung karena dia masuk kelompok kedua, ro ini. Contoh lagi. Ba, da, ro. Huruf ba bisa sambung setelahnya, tinggal disambung. Ini kita tulis huruf ba dulu. Ba. Sambung dengan huruf da. Ba, da. Karena da nggak bisa disambung setelahnya karena masuk kelompok yang kedua, langsung saja kalian tulis ro. Ba, da, ro. Jelas ya? Oke. Itu contoh yang tidak bisa disambung dan disambung. Sekarang kita ke perubahan huruf.
Ada beberapa huruf yang sama saja ketika disambung dan ada beberapa huruf yang disambung dia berubah. Mana huruf aja kita tandai. Yang pertama huruf jai. Yang bisa huruf ketika disambung dia berubah. Huruf H, huruf Ho. Lalu ini enggak berubah, enggak terlalu banyak perubahan. Huruf Ain, Oghin, huruf Kaf. Lainnya sama saja, hanya perubahan belakangnya. Oke, ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Ada 6 huruf yang dia perubahannya sangat banyak ketika disambung. Kita masuk ke huruf Jai. Huruf Jai. Perubahannya ada di awal, tengah, akhir. Ketika huruf si jai ini di awal itu seperti apa, ketika di tengah seperti apa, ketika di akhir seperti apa. Oke, ketika di awal kayak jaroba. Coba ingat-ingat jaroba. Ada tulisannya, contohnya sini. Jaroba. Oke, kalau di awal begini dia. Karena tadinya awal begini, ininya dihilangkan tulisnya, tapi di katasan. Di atas, dipelengkungkan ke sini. Ro, ba, ja, ro, ba. Oke. Tadinya begini, jadi begitu. Awalnya seperti ini. Yang di bawah huruf jai, huruf ini dikataskan. Kalau tengah-tengah seperti apa? Contohnya kajasa. Oke, kita masuk. Kajasa. Huruf K kita tulis dulu. K. Huruf J tadinya awalnya seperti ini. Seperti biasa ditaikan nama kita. Dengan sambung. Kajasa seperti ini. Di akhir seperti apa? Di akhir nggak ada berubah. Misalnya rosaja, rosaja. Tulis huruf ro, sa, tuh, gitu aja. Oke, rosaja. Ini perubahannya hanya awalnya seperti ini, dia taikan ke sini. Awal, tengah, akhir. Akhir nggak ada perubahan. Nah, huruf 3 ini yang seperti bebek, ini sama perubahannya seperti ini. Tinggal kalian ada titiknya di bawah huruf ja, yang nggak ada titiknya huruf ko, tinggal tambahin saja. Ini huruf ja, huruf ko gimana? Titiknya di atas. Ini titiknya di atas. Kalau huruf ko, titik di atas, gitu. Oke? Itu 3 huruf tadi. Sekarang huruf Ain, Oghin, yang seperti ini. Ain, yang Oghin ada titiknya. Nah, seperti awal tadi ja, kalau di awal dia begini jadinya. Tadinya begini, tinggal karena disambungkan, mau disambungkan begini. Gitu. A, ro, o. Terus ada lagi bala, dan lainnya. Nah, kalau tengah-tengah, misalnya ada contohnya fa, a, la. Huruf fa dulu kita tulis. Nah, ini agak berbeda. Tinggal kalian tarik ke 1, 2, 3. Fa, a, la. Huruf A-nya 1, 2, 3. Jadi agak diginin. Oke, 1, 2, 3. Tinggal sambung nih huruf-hurufnya. Pakai huruf apa aja. Nah, itu yang tengah-tengah seperti itu. Yang tengah-tengah
ainnya jadi begini. Gitu. Oke, di akhir sama aja, nggak ada perubahan yang lebih mudahnya. Misalnya saja, kita tulis sa dulu, ja tadi kita udah belajar, a ini aja langsung, saja, oke, di akhir. Nah, ini kan huruf ain, huruf ogin sama aja, nggak ada perubahan. Jadi dua ini seperti ini tadi. Sekarang ke huruf kaf. Sekarang ke huruf kaf, perubahannya seperti apa? Oke. Huruf kaf. Huruf kaf. Kalau di awal seperti apa? Kita langsung contohnya saja. Misalnya karoma. Karoma. Kalian tulis dulu ka, karena ka bisa disambung. Kelompok kedua tinggal sambung. Ro kelompok ka, kelompok kedua pertama bisa disambung semua. Ro kelompok kedua nggak bisa disambung, setelahnya tinggal huruf mim sini. Oke. Nah, berubah hurufnya begini jadi tadi. Oke. Kalau ka, ketika di awal kata dia awalnya seperti ini, dihapus, diganti ke sini. Begitu. Ka, ro, ma. Oke. Tengah-tengah pun sama. Contohnya syakala, huruf sya. Kita ka dulu sini. Sya. Awalnya seperti ini, kak. Kita hapus ininya, tambahin sya, ka, la. Huruf la. Oke. Jelas ya. Di akhir gimana? Di akhir sama bentuknya. Misalnya bika. Kita tulis dulu ba. Bi, tinggal tambahin kak, sambungin. Kak, ininya nggak usah dihapus dan nggak perlu ada tambahan kalau di akhir. Jadi akhir kembali kepada awal huruf, kepada huruf aslinya. Kalau di awal seperti ini, kalau di tengah sama, tinggal disambung-sambungkan saja. Di akhir dia kembali kepada huruf aslinya. Oke, semuanya sama. Tinggal mim. Mim sama dengan yang lainnya, nggak ada perubahan. Karena mim ada yang seperti ini, ada yang seperti ini mim, ada yang seperti ini. Sama aja. Jadi lebih mudahnya ke sini kayak gini, bukan seperti ini. Jadi kalau mim nggak ada perubahan. Misalnya samala, huruf sa, 1, 2, 3, samala. Ini sama aja. Kalian jangan ngambilnya dari sini, jangan begitu. Tapi ngambilnya, si buntutnya ngambilnya di sini. Ketika kita ambil yang bulat, tapi dari atas. Nah ini mim. Kalau dari bawah itu bukan. Khawatir seperti huruf wa atau huruf lainnya. Jadi huruf mim istimewanya dia diambilnya dari atas. Ketika kalian bikin bulat dulu, lalu masuk ke sini. Itu huruf mim. Tinggal sambung dengan yang lainnya. Misalnya huruf apa disambung. Terserah. Oke? Nanti gimana huruf bahasa Arabnya. Ini kosa beberapa huruf yang ada perubahannya. Saya ulangi lagi, ada berapa perubahannya? Ada huruf, ada 6 yang bisa rubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya sama saja. Jo kayak gini, tinggal tambahin aja ko. Ini biar nggak jelek, tinggal lurusin. Ko, baro. Tinggal ada ko, kalian tulis dulu ko. Tambahin huruf ba, tambahin huruf ro. Ko, baro. Hanya 6 huruf ini yang sangat signifikan perubahannya. Tadi ingat ain dan ogin kalau tengah-tengah 1, 2, 3. Oke, tinggal apa aja di sampingnya terserah. Yang penting kayak gini huruf ain dan ogin. Kalau ain nggak ada titiknya, kalau ogin titik. Oke,
Sampai di sini, inilah cara sambung menyambung huruf bahasa Arab. Tadi yang pertama ada dua kelompok. Kelompok pertama semuanya bisa disambung sebelum dan sesudahnya. Kelompok kedua ada 6 huruf yang bisa disambung sesudahnya. Di antaranya ada huruf yang bulat ini, alif, da, za, ro, zai, wa. Dan yang lainnya bisa disambung, entah itu sebelum dan sesudah. Yang bulat ini, yang kelompok kedua, nggak bisa disambung sesudahnya. Lalu ada banyak perubahan yang signifikan huruf itu ketika disambungkan. Ada 6 huruf kembali yang kotak ini, ja, ha, ho, ain, algin, dan kaf. Huruf K ini. Tadi kita udah belajar tata cara menyambungnya. Dan perhatikan teman-teman kalau mendengar huruf sin, sa, mashe, sha, sa, sya, itu dibedakan. Nah, ini sin kecil, ini sin besar, ini sya, sin sedang, ini sya besar, ini ha besar, ini ha kecil mana? Ini hampir sama ha dan he. Jangan terkecoh ketika kalian ingin menulis tanpa melihat. Ha, ini ha kecil, ini ha besar. Ini ta kecil, sa sedang, sya besar. Apalagi ini ain, ini alif. Hamzah. Itu berbeda semuanya. So, lo, ini sangat berbeda. Yang jelas, yang besar kecilnya itu hampir serupa. Ada huruf sa, sya, ha, ha, za. Ini za kecil, ja sedang, ja besar. Sekali lagi, za kecil, ja sedang, ja besar. Sa kecil, sa sedang, sa besar. Ha besar, ha kecil. Nah, itu membeda-bedakan huruf ketika kalian ingin menulis tanpa melihat, hanya mendengar. Untuk lebih signifikannya, itu belajar di makharijul huruf. Oke, makharijul huruf hijaiyah. Ada ha, ha, sa, sya, so, zo, za, ja, za, itu beda-beda. Yang kalian pahami yang tadi, ini ja sedang, za kecil, za besar. Oke. Sa sedang, sa kecil, sya besar, ha besar, ha kecil. Itu pembelajarannya. Itu lebih kepada mendetailnya di makharijul huruf. Ini karena kita nggak mendetail ke sana, kita hanya mendetail di bagaimana cara menyambung huruf bahasa Arab. Oke, semoga video kali ini yang diberikan oleh Diari Pendidik dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan putus asa untuk terus belajar bahasa Arab. Akhirul kalam, ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.